Selamat berjumpa, Culture Buds. Kembali lagi dengan Talk of the Culture. Dan kami, MC atau Master of Culture. Seperti biasa, senja indie dan secangkir kopi Anda akan ditemani oleh kami, para pembawa konten yang setia untuk bercerita-cerita kepada kalian semua. So without any further ado, Shelton C. Intervention an, Denisen C. Unsari Show, Unhoran C. Unsjuk, Talk of the Culture. Jadi, Dinda, hari ini kita mau bahas apa sih? I'm glad you asked. Hari ini kita mau bahas yang namanya Bumi Lancang Kuning. Apa sih itu? Jadi, Bumi Lancang Kuning itu sebuah sebutan yang artinya itu kapal kuning raja. Kapal raja itu artinya dari lancang. Terus kuning itu ternyata merupakan warna kebesaran dari tradisi Melayu. Nah, ternyata nih Bumi Lancang Kuning itu merupakan sebutan bagi Provinsi Riau. Berarti ini kalau dirasa kita mau bahas tentang budaya Riau gitu. Bener banget. Jadi hari ini kita bakal ngasih Culture Buds jalan-jalan ke Riau. Kayak ada apa aja sih di sana, kelasnya ada apa aja, budayanya apa aja, dan lain sebagainya. Banyak juga ya mau dibahas hari ini. Mungkin bisa kita tayangin di video overview-nya aja ya. Nah, bener banget. Nanti kita juga bakal ditemani sama narasumber kita, yaitu Abel dan Kenaya. Nah, sekarang call the operator. Start to see. Das video. Juga tadi video overview-nya. By the way, tentang apa ya tadi? Lupa tuh nggak merhatiin tuh, ayo. Ya jadi tadi udah ditampilin salah satu upacara adat yang terkenal dari Riau, yaitu bakar tongkang. Spesifiknya tuh adat ini tuh dari Kabupaten Rokan Hilir dan kotanya itu berada di Bagasi Api-api. Bakar tongkang. Bakar artinya kan bakar-bakar lah ya. Kalau tongkang, apa tuh enggak familiar dia? Tongkang itu artinya suatu kotak besar yang mengapung. Kotak besar mengapung di perairan tuh gak beda jauh lah ya sama perahu, ya tau lah. Tapi perahunya ini ukurannya lebih besar dan melambungnya itu kayak datar banget nih. Oh, berarti tongkang ini merujuk ke perahu yang dibakar waktu klip tadi ya? Bener banget, upacara bakar tongkang itu pasti gak cuma sekedar bakar-bakar aja. Setiap budaya pasti punya ceritanya sendiri. Cuma mungkin Culture Buds ini belum familiar atau paham sepenuhnya yang tentang sejarah dari bakar tongkang ini. Ya, semua hal pasti punya cerita di baliknya. Ngomong tentang cerita, kayaknya ada narasumber kita nih yang sudah gak sabar buat cerita tentang bakar tongkang. Iya, kayaknya mereka dari tadi tuh udah nunggu sejak intermezzo ya. Mungkin langsung aja kita panggil nih. Abel, Kenaya. Good afternoon, Kak. Ya, good afternoon. Good afternoon Kak. Aduh gila, kecek banget nih sense of fashionnya. Namanya siapa nih? Kenalan dulu dong sama penonton-penonton di rumah. Halo, namaku Brigita Kenaya. For now, aku mahasiswi antropologi FISIP di UI. Ya, jadi perkenalkan, nama aku Lama Berkisyara Seli atau biasa dipanggil Abel. Aku juga mahasiswi antropologi FISIP di UI. Wah, kedatangan narasumber muda dari salah satu universitas yang top. Sayang banget. Harus Zoom ngomong-ngomongnya. Mau gimana lagi kan ya, soalnya COVID. Nah, kita nih udah kenalan sama Abel sama Kenaya ya. Ya, basa-basi lah biar gak langsung tanya gitu. Iyalah, masa gak kenalan dulu? Karena udah kenal nih. Nah, mulai deh kita masuk ke bakar tongkangnya. Kenaya ini udah 2 tahun yang lalu pernah langsung ke Riau buat melihat seberapa meriah upacara bakar tongkang.
Sempat cari tahu gak nih bakar tongkang tuh asalnya dari mana? Mungkin kayak sejarahnya gitu kok tiba-tiba akhirnya muncul upacara ini lalu diturun-temurunkan? Sempat lah. Waktu di sana aku sempat tanya-tanya ke orang-orang lokal. Bakar tongkak itu ternyata merupakan lambang dimulainya kehidupan baru warga etnis Tionghoa di sana. Oh, pantesan. Tadi kan banyak ornamen-ornamen yang nuansanya merah kuning. Benar-benar, jadi awalnya sekelompok Tionghoa dari provinsi Fujian, China ingin merencanakan sebuah ekspedisi. Mereka melakukan ekspedisi dengan modal 3 kapal kayu untuk menyeberangi lautan. Dengan ambisi yang besar dan tekad yang kuat, mereka mengarungi lautan luas selama berbulan-bulan. Mereka sempat mendarat di Songlah, Thailand, namun segera meninggalkannya karena wabah yang melanda dan perjalanan dilanjutkan dengan hasil 2 kapal tenggelam. Hanya 1 kapal kuat yang tersisa. Sayangnya, mereka kehilangan arah dan tersesat di tengah entah berantah. Kapal itu berisikan marga Ang, dan apa yang terpikirkan saat itu hanyalah untuk berdoa kepada Dewa Kiongya atau dewa keselamatan mereka. Tak lama kemudian, mereka melihat cahaya samar-samar kunang-kunang di tempat penampungan ikan. Diikutilah cahaya itu oleh keluarga Ang. Lalu, tibalah mereka di daratan yang sekarang disebut dengan kota Bagan si Api-Api. Ternyata di mana ada cahaya, di sana ada daratan. Daratan diberkati dengan kesuburan dan dilimpahi ikan di lautan yang akan memberikan kehidupan makmur. Mereka begitu berterima kasih atas bantuan Dewa Kiongya sampai-sampai pada tanggal 16 bulan 5 tahun 1826. Penanggalan Imlek mereka membakar tongkak mereka sebagai ucapan syukur dan tekad mereka agar tidak kembali ke Fujian. Dari asal-usul tadi, sempat disinggung nama kota Bagan si Api-Api. Kalau aku cari-cari di internet nih, tadi Bagan itu artinya tempat penampungan ikan di pelabuhan. Lalu si Api-Api itu kunang-kunang. Bener ya? Yap, bener banget itu. Jadi emang itu merujuk ke penampungan yang dikelilingi sama kunang-kunang itu tadi. Tongkang yang dibakar itu apakah langsung dibakar aja atau perlu disiapin dulu ya? Sebelum dibakar, ada prosesnya dulu. Gak bisa sembarangan ambil tongkak, terus langsung dibakar. Soalnya kan juga berupa wujud persembahan kepada Dewa Kiongya. Tongkaknya yang dibakar itu berukuran 8,5 meter dan berat 400 kg dan bakal dihias pakai orang-orangan, bendera, dan cat warna-warni. Di ujung tongkat itu juga ada kepala naga yang melambangkan kesakralan dan simbol dewa tertinggi. Kemudian dihias, udah dicat sebagiannya. Terus waktu hari pertama, tongkatnya diberkati dulu di kelenteng tertua lokal Hilir, Ing Hoking. Pengalaman secara realnya gimana waktu ikut melihat proses bakar tongkang? Ya, jadi aku sendiri emang pernah ikut melihat prosesi bakar tongkang itu sendiri. Jadi waktu itu tahun 2019, waktu itu emang ramai banget, kira-kira ada 75.000 orang yang ikut merayakan dan ikut melihat proses bakar tongkang sendiri. Dan bakar tongkang itu emang sudah jadi potensi wisata, jadi memang banyak banget wisatawan asing yang ada di situ waktu itu. Jadi pas waktu hari H itu ada perarakan tongkang yang diangkat sama laki-laki. Perarakan ini sendiri punya makna simbolisnya, kayak tongkang yang mengarungi laut waktu ekspedisi. Dan di sekitarnya tuh banyak orang yang menyambut dengan bawa hiyo atau dupa gitu. Terus selain perarakan juga ada barongsai, ada lagi yang menarik nih, yaitu tanki. Jadi tanki itu semacam atraksi menusuk diri sendiri dengan pisau, tapi tanpa terluka. Wih, apa gak gregetan sendiri tuh waktu ngeliat atraksinya?
keributan pasti sih ya, soalnya kan udah banyak orang, terus juga ada penunjukan sana sini nih, kalau misalnya dapat tusuk kan pasti langsung heboh gitu kan ya. Sana tuh juga ada lagu Hokkien dan tari tradisional Tionghoa. Jadi memang di sini tuh bukan cuma fokus ke bakat Tongtu aja, tapi juga banyak banget atraksi sama pertunjukan yang gak kalah seru. 25.000 orang itu mungkin bisa muat orang satu kecamatan ya. Gila, ramai banget. Tapi jujur, itu bersatu banget ya keadaannya. 75.000 orang pergi ke Rokan Hilir buat ngerayain upacara bakar tongkang. Ngomong-ngomong tentang bersatu, dan karena informasi yang diberitahukan ini juga sangat menarik ya, aku sama Aaron tuh tertarik banget mau tanya tentang arti dari upacara ini sendiri. Mungkin bisa dijelasin ke Culture Plus dan juga tentang makna-maknanya, apakah hanya sebagai perwujudan syukur dan persembahan atau mungkin ada lagi? Ya sebenarnya nggak cuma perwujudan syukur aja sih ya, kan masih ada lagi makna lainnya selain itu. Iya, ada makna lain seperti ekspresi keluguan hati untuk tetap tinggal di tanah yang baru dan tidak kembali ke tanah asal. Terus ada juga kepercayaan tersendiri tentang arah jatuhnya tiang tongkang. Arah jatuhnya tongkang itu jatuh ke arah timur, selatan, atau mana ya jatuhnya? Ya yang dimaksud tuh bukan arah mata angin, tapi kayak lebih ke arah darat atau arah laut. Jadi misalnya kalau misalnya tiangnya itu jatuh ke arah laut, berarti keberuntungan tahun itu tuh akan sebagian besar diperoleh dari laut itu. Begitu pula sebaliknya. Wah, berarti suatu upacara adat itu juga gak lepas dari kepercayaan orang-orang ya yang merayakannya. Entah kenapa aku jadi ingat sama Imlek nih. Jadi tanyaan tuh. Tapi balik lagi tuh, berarti kalau arahnya ke laut, keberuntungan ada di nelayan kan, dari ikan dan segala macam. Iya benar. Sangat menarik ya, mulai dari sejarah merantau, leluhur orang etnis Tionghoa, bahkan si api-api, proses sampai Maknanya juga dong, jangan cuma buat senang-senang aja tapi gak tahu maknanya ya. Ini aku jadi pengen banget buat melihat bakar tongkang secara langsung dan ngerasain meriah sama ramenya. Tapi nih, selain bakar tongkang, apalagi budaya-budaya yang khas dari Riau, kayak budayanya kan ada macam-macam nih. Ada unsurnya itu ada seni, bahasa, sistem mata pencaharian, teknologi, organisasi sosial, dan kepercayaan. Mungkin mau bagi-bagi info gitu tentang beberapa? Kebanyakan bakal bahas seni sih. Yang pertama, suatu atraksi tersendiri dari Riau, ada Tugu Kemilau Songket terpanjang Melayu Pekanbaru. semacam seni rupa berarti ya. Asal usul tugunya gimana tuh kalau diperhatiin di gambar ini? Ini merupakan kenang-kenangan dari Wali Kota Pekanbaru, Dr. Heman Abdullah MM pada saat penghujung berakhirnya jabatan sebagai Wali Kota Pekanbaru. Juga menjadi ikon kebanggaan Kota Pekanbaru yang terletak di persimpangan bundaran Jalan SM Amin. Juga sama pakaian adat, tapi tiap daerah pasti punya adat dengan kekhasannya tersendiri. Kalau Riau ada yang namanya pakaian kebaya labu atau kebaya panjang. Kebaya labu adalah pakaian baju labu hingga ke bawah lutut dan berbelah di hadapan sampai ke bawah. Ya, terus itu juga ada Istana Siak Sri Indrapura dengan gaya arsitektur Eropa, Arab, dan Melayu. Jadi istana ini dibangun tahun 1889 oleh Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin. Jadi kalian tuh bisa masuk ke dalam dan melihat koleksi kerajaan patung perunggu Ratu Wilhelmina dari Belanda, dan di situ juga ada patung Sultan Syarif Hasyim I yang terbuat dari batu pualan diriskan berlian. Ya sebenarnya masih banyak banget ya budaya-budaya Riau yang menarik-narik dan seru kalau dibahas lebih detail. Tapi kayaknya waktunya udah mau habis dan dibatasi. Ternyata Riau sangat menarik ya. Saya banget harus ketemu sama waktu. Iya, tapi siapa tahu kita bakal bikin part 2 kan? Oke, makasih banyak untuk Kenia dan Abed yang mau hadir sebagai narasumber di Talk of the Culture kali ini.
belajar banyak banget nilai sebenarnya dari orang etnis Tionghoa yang bertekad untuk merantau dan berani mengarungi lautan. Nilai berusaha. Dari banyak orang mempersiapkan upacara Patranoke. Nilai gotong royong dari bagaimana kita menghargai adat-adat dan kepercayaan orang Tionghoa. Nilai toleransi sudah satu paket. Dan karena terus berjalan dan narasumber tanpa ada acara lainnya, Kita tutup dulu nih dengan pantun khas bahasa Melayu Riau. Tak labuk dek hujan, tak lekang dek panas. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Bara yang digenggam biar sampai jadi arang. yang bulat tidak datang menggolek, yang pipi tidak datang melayang. That is all for today, Culture Plus. Hope you can expand your knowledge, and we'll see you next time in Talk of the Culture. Bye bye.